Selamat malam. Pada hari ini kita kedatangan tamu kita, Bang Saipul Jamil. Siap. Selamat malam. Selamat malam juga. Mbak Indah juga ya. Kemudian Bang Saipul ini khusus datang untuk menemui saya dan Ibu Elsa Sarip. Kemudian beliau akan curhat ya. Begitu ketidakadilan setelah beliau keluar dari penjara, sehingga menurut saya pribadi, Bebas murni bang saya. bebas murni. Menurut saya pribadi, kalau ada orang-orang yang masih menghujat, masih menggiring, mempermalukan Bang Saipul Jamil dengan cara-cara membuat opini yang negatif, sedangkan Abang Saipul Jamil ini sudah menjalani proses hukum pembinaan, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kurang ajar, orang-orang yang tidak menghargai hak asasi manusia gitu. Karena menurut saya Bang Ipul setelah menjalani proses hukuman itu adalah orang yang merdeka. Siap. Jangankan mau main sinetron atau main film atau dikontrak untuk bintang iklan, jadi bupati, jadi gubernur pun bisa. Ya, jadi ini pertemuan ini merupakan proses pembelajaran politik gitu. Siap. Jangan memanfaatkan rezeki yang Tuhan berikan, ketenaran yang kalian miliki hanya untuk menghujat orang yang sudah melakukan menebus kesalahan dan dosanya dia. Semua nama-nama yang menggiring, membuat, mempermalukan Bang Saipul itu akan kita catat dan kita akan lakukan upaya hukum balik. Karena mereka tidak berhak dan mereka harus menghargai hak asasi daripada Bang Saipul Jamil. Jadi mereka-mereka yang menghujat, mereka-mereka yang mempermalukan kemudian menyatakan orang ini harus dihukum seumur hidup dengan sanksi sosial dan sanksi moral itu terlalu berlebihan. Bagaimana kalau kalian atau saudara kalian mengalami hal seperti itu? Siapa manusia yang sempurna di bumi ini? Bang Saipul Jamil masih bisa menjadi bupati, punya hak politik untuk dipilih maupun memilih, gitu. Tidak dicabut hak politiknya. Jadi gubernur masih bisa, masuk partai masih bisa, ya. Ini merupakan satu hal yang kita anggap orang yang tidak tahu hukum, sudah diberi Tuhan kekayaan, diberi popularitas, diberi satu acara yang menarik buat dia, hanya untuk mencari, masih merasa kurang, masih menghujat Bang Saipul Jamil. Ya, bang. Jadi menurut saya Bang Saipul Jamil ini kita terima sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka, orang-orang yang sudah menebus semua kesalahan dan dosa. Tuhan aja Maha Pengampun. Mudah-mudahan Bang Saipul Jamil ke depan bisa karir lebih bagus, tidak mengulangi semua kesalahannya, kemudian menjadi orang yang berguna buat masyarakat, buat keluarga, buat bangsa dan negara gitu. Mungkin itu aja pernyataan dari saya, dan mudah-mudahan silaturahmi tetap berjalan terus. Tidak usah malu. Saya sebagai pengacara dari awal sebelum Bang Saipul Jamil kena masalah, beliau ini adalah orang yang baik dan pernah menyanyikan lagu ciptaan saya, tidak mempersulit gitu, dan saling membantu gitu, nggak ada minta-minta bayaran, dan memang betul membantu. Banyak orang yang diorbitkan oleh Bang Saipul Jamil, digosipin dengan dia aja dulu jadi artis. Nah, tapi kenapa orang takut dengan Bang Jamil? Masih banyak artis-artis yang kena kasus yang lebih berat, lebih parah lagi, mulai dari penipuan, cabul dan lain sebagainya, dan itu mereka masih mendapat tempat kenapa ini menjadi musuh bersama. Nah satu lagi bang, mereka katanya mempermasalahkan soal pedofil itu loh, Bu Elsa. Kebetulan saya hari ini senang banget bisa ketemu Bu Elsa dan juga sama Bang Farhat. Masalah pedofil itu, sedangkan keterangan di pengadilan Bu sudah dijelaskan bahwa korban itu umurnya 18 tahun kurang 1 bulan dan sudah ber-KTP. Nah gimana menurut Ibu? Ya menurut pendapat saya itu masuk udah catatan dewasa karena udah punya KTP dan bisa punya SIM, ya kan. Yang dibilang anak di bawah umur itu anak-anak remaja, misalnya umur 16 tahun ke bawah, ya. Ini kan udah hampir udah 18 dan katanya sudah menikah berumah tangga Bu. Sudah Ya. punya anak ya. 18 dan 2 tahun kemudian dia menikah. Ya. Jadi memang itu udah dewasa. Jadi Makanya kenapa kok saya dibilangnya pedofil? Nah itu yang sebetulnya yang membuat stigma yang buruk adalah menyatakan seolah-olah korban itu atau pelapor itu adalah anak di bawah umur. Jadi orang ngebayanginnya jadi serem. Seolah-olah anak masih umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun itu korbannya.
atau pelapornya. Nah, nyatanya kan yang melaporkan bukan orang tuanya kan? Bukan. Dianya sendiri. Kalau anak di bawah umur, pelapornya pasti orang tua. Yang keberatan tuh orang tuanya. Tapi ini orang anak yang sudah punya KTP, melebihi lagi udah 18 tahun. Nah, jadi saya tentunya keberatan kalau dibuat stigma itu, sehingga akan membuat orang serem, membuat orang tidak mau mendekati. Dan saya merasa dirugikan, Bu. Iya, dirugikan, tidak mau mendekati, seolah-olah ini bahaya nih, ada anak kecil nanti dikerjain. Padahal kan itu tidak benar. Dan kita juga tahu proses-proses sebelum sampai ada pelaporan ini kan ada proses permintaan uang dan segalanya. Tapi kita udah tidak mau lagi berbicara proses hukumnya. Karena apa yang sudah diputuskan kita hormati putusan itu, dan Saiful Jamil sudah menjalankan dan sudah melakukan pembinaan yang baik, dan dengan dilepaskan ini berarti sudah dikembalikan kepada masyarakat. Justru dikembalikan ke masyarakat ini harusnya menolong melakukan pembinaan kepada Saiful Jamil untuk supaya dia dapat hidup, tidak melakukan sesuatu itu terulang kembali. Nah, di sininya kalau sampai dia terus dihina begini, ini sesuatu yang merusak kejiwaan dia. Iya, Bu. Dia harus diterima. Karena itu namanya bukan dihukum tetapi lapas kan, lembaga pemasyarakatan. Jadi sudah masukkan dalam lapas dan dilepaskan kepada masyarakat. Lah kalau masyarakat nggak mau terima bagaimana? Apalagi dibuat lebih serem kondisinya, padahal itu tidak anak kecil, itu orang udah punya KTP kok dibilang anak kecil. Sehingga gambaran stigma ini sangat luar biasa, membuat tersudut, sehingga dianggap tidak boleh meniru dan segarupanya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, tolong, kita sesama manusia semua manusia punya hak asasi untuk hidup. Dengan dikembalikan kepada masyarakat berarti lapas sudah yakin bahwa Saiful Jamil ini bisa dimasyarakatkan, dan masyarakat tentunya harus menerima dan menuntun untuk bisa hidup kembali sebagai manusia normal. Dan juga saya, Bu, bebasnya bukan bebas bersyarat. Saya benar-benar bebas murni, Bu. Gitu. Ya, jadi kalau bebas bersyarat kan berarti kalau dia bikin kelakuan masuk lagi. Masuk lagi. Nah, kalau ini kan benar-benar udah murni. memang sudah menjalankan selesai apa yang hukumannya. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, tolong stigma buruk itu dihilangkan. Jangan lagi dibuat lagi memperberat, dibuat stigma yang gelap, yang hitam. Dan ini sesuatu yang tidak benar. Dan ini namanya menzolimi seseorang. Orang sudah dihukum sekali dan tidak perlu dihukum lagi, kecuali kalau dia berbuat lagi. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kami sebagai orang yang mengerti hukum tentunya akan membantu bagaimana Saiful Jamil menjalankan hidup masyarakat saat ini. Jadi nggak usah takut. Apa yang menjadi profesinya, apa yang menjadi keahliannya, kembangkan dan kembali lagi, dan yakin Allah itu Maha Pemurah dan Pemaaf. Amin. Sehingga bisa, kalau kita ada niat baik dan jalan baik, pasti ada jalannya, bisa kembali kepada kehidupan yang terdahulu. Amin, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Elsa atas penjelasannya. Ya, semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan kepada teman-teman yang di rumah untuk tidak mudah terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Udah sangat jelas banget. Bang Farad, mungkin ada yang mau tambahan lagi mungkin yang mau disampaikan? Proses penjemputan di di penjara itu nggak salah. Bahkan saya memiliki catatan-catatan, masih banyak peristiwa-peristiwa yang pornografi lagi ancaman hukuman lebih tinggi daripada yang dialami atau ditujukan kepada Saiful Jamil.
Itu banyak kayak kasus Ariel, itu kan lebih parah lagi, tapi mereka masih bisa diterima di masyarakat kok. Kemudian masalah Indah hadir ini, Ibu Indah ini sebagai seorang sahabat datang menjemput. Iya, menjemput kan emang kebetulan saya adanya mobil itu bang, nggak punya mobil bang. Maksudnya kalau Oh ya, saya dibilang Glorifikasi glorifikasi, juga. katanya merayakan seolah-olah perayaan saya ini melebihi Dan menurut saya nggak pahlawan. apa-apa, harus dirayakan karena itu adalah keluarga, itu sahabat, kita kan teman kok- gitu. dan kita kan yang Kalau menjemput mereka juga- menjual uangnya atau ngasih makan ribuan anak yatim pun nggak ada masalah. Dan kita Apalagi- juga yang jemput hanya keluarga. Di situ ada abangnya Bang Haji Ipul, Iya. kakaknya, 3 orang, saya, sama tim pengacara. Hanya itu aja bang. Dan untuk glorifikasi sekali lagi, kita menjemput Bang Haji Ipul hanya tim keluarga aja, nggak ada orang lain. Jadi kita hanya menyambut seseorang yang 5 tahun 7 bulan tidak bertemu. Dan pihak keluarga sukacita itu menurut saya wajar-wajar aja, bukan gitu ya bang ya? Oke, terima kasih. Iya, dan kebetulan kan saya juga nggak pakai mobil negara, nggak pakai uang negara juga. Saya menjemput atas nama keluarga besar dari Bang Haji. Jadi emang kebetulan saya nggak punya mobil bang, punyanya mobil itu. Jadi ketika saya jemput ya, kenapa jadi pemberitaan besar itu aja sih. Karena Bang Saiful dihujat dan digiring opini oleh dan kawan-kawan Minta Gus diboikot. Miftah yang meminta diboikot ya. Harusnya media-media juga memberikan hak yang sama kepada Bang Ipul gitu. Jangan mereka menghukum 2 kali atau membuat opini dan membenarkan seolah-olah beliau ini adalah orang yang masih dihukum. Tidak, mereka udah bebas murni. Sekarang kayak kan lagunya itu kembali dari keterasingan ke bumi berada. Ternyata lebih menyakitkan dari derita panjang. Sedangkan Tuhan di atas sana tak pernah menghukum. Dari sinar matanya lebih terang dari matahari ya. Hanya Tuhan yang maha pengampun gitu. Kok manusia maha menghujat, menggiring lagi. Apalagi orang-orang ini adalah orang-orang yang katanya berpendidikan, pintar, banyak uang dan segala macam. Saingan, apakah kalian akan tersaingi dengan beliau akan menjadi presenter ternama atau lebih hebat lagi? Apakah mengurangi? Enggak. Saya doain Bang Ipul rezekinya bertambah, karirnya makin cemerlang ya. Amin. Berlipat-lipat kali orang yang menghujat dan mempermalukan kalian juga nanti mudah-mudahan bagus juga rezekinya tapi bisa bertobat dan lebih bijaksana daripada hari ini. Oke, makasih. Kembangkan ya. Siap. Nggak usah merasa rendah diri atau takut dengan kehidupan ke depan. Percaya diri, kemampuannya, dan selalu berdoa, memohon kepada Allah ampunan dan juga baca doa insirah itu tidak ada beban yang lebih berat dari kemampuan kita, dan setiap ada cobaan berat itu pasti ada kebaikan yang diberi pada Allah. Karena itu sudah cukup 5 tahun 7 bulan itu cukup berat ya, dan tentunya selama 5 tahun 7 bulan itu sudah merubah semua kondisi kita kembali ke jalan yang benar. Amin. Dan kita yang paling penting kita jangan menyakiti orang lain, kita juga banyak membantu orang lain. Insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Amin. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih Bu Elsa, makasih.